Deis itu Tuhan kayak tukang bikin jam, kayak tukang bikin laptop. Begitu laptopnya jadi, silahkan kerja dengan mekanismenya sendiri. Jadi Tuhannya terus nganggur. Nah itu kan deisme, lawannya pikirannya Mula Sadra minggu lalu. Nah, deisme, orang yang bilang Tuhan itu nganggur kan biasanya terus kalau dilanjutkan dia jadi sekuler. Agama urusannya Tuhan, dunia urusan dunia, dunia ada hukumnya sendiri. Beda dengan agama, terus dia jadi sekuler. Sekuler ini kalau dipol-polkan, lama-lama terus muncul kesadaran agama itu urusan belakangan. Kita hari ini ngurusi dunia. Lama-lama agamanya tinggal dikit, lalu habis. Agama itu tidak penting. Terus pada akhirnya agama itu tidak ada. Bikinan kita sendiri. Jadilah ateis. Itu gradasinya orang modern. Jadi diawali abad tengah yang supernatural, apa-apa cara berpikirnya serba metafisik. Begitu kenal sains, kenal bahwa alam ini ada mekanisme, terus jatuh pada deistik. Dari deistik terus cara berpikirnya dualistik, sekuler. Dan karena peradaban ilmiah yang diidolakan, lama-lama dunia yang terbagi dua itu, dunia spiritual agamanya tersisih, lama-lama tersingkir, jatuhlah pada ateis. Agama dianggap ganggu aja, agama dianggap ngerecokin aja. Gara-gara ada agama kita nggak jadi berjuang, katanya agama jadi candu. BBM dinaikkan kok disuruh tawakal kembali pada Allah. Lo ini kan jadi candu, kamu nggak jadi demo akhirnya. Nah, itu kan kalau di Marx seperti itu contohnya agama yang membuat kita terlena. Wong nilainya E kok tawakal, Pak, takdirnya E, mau gimana lagi? Sudah tertulis di Lauhil Mahfudz bahwa saya nilainya E, Pak, jadi tidak usah dikomplain lah. Nah, cara berpikir semacam itu yang bikin agama lama-lama tersisihkan. Kalau katanya Nietzsche, agama bikin orang punya mentalitas Buddha. Mentalitas Buddha itu yo apa-apa nunggu perintah, nggak kreatif. Kalau disuruh jadi pimpinan nggak bisa. Bisanya jadi anak buah. Anak buah pun sakarepe dhewe. Ya kan? Jadi pimpinan nggak bisa, jadi rakyat bikin susah. Oh itu berat itu. Kayak Indonesia hari ini kan gitu. Oke, kalau lagi rapat, usul paling menggubu-gubu tapi tidak ada pimpinan tidak mau, tidak bisa saya mau. Itu banyak yang kayak gitu. Nah itu nanti lama-lama orang jadi krisis kepercayaan pada agama. Kayak di barat. Hari ini kan orang mulai banyak curiga dan tidak suka dengan agama. Agama itu teroris, agama itu fundamentalis, agama itu ngerusak. Yang kamu lihat kan versi FPI, yang kamu lihat ISIS, yang kamu lihat itu pasti nanti lama-lama banyak orang tidak percaya lagi dengan agama. Krisis, lama-lama agamanya ditinggal. Oh, kita harus hati-hati dengan gradasi pemikiran model ini. Orang barat sudah ngalami itu. Meskipun sekarang banyak juga yang mulai kebingungan ingin kembali lagi. Nah, di antara klasternya postmodern nanti mereka yang ingin kembali lagi. Kemudian ya, kalau pakai bahasa ilmiahnya ya transisi dari supernaturalisme yang sifatnya dualistis menuju materialisme yang sifatnya ateis. Supernatural abad tengah itu kan sifatnya dualistis. Ada fisik, ada non-fisik, ada lahir, ada batin. Terus yang batin nggak dipercaya lagi, cuma ada materi. Cara berpikirnya melahirkan, ini secara filosofis, cara berpikir deterministik. Determinisme itu bisa kamu terjemahkan seperti Jabariyah. Cuma Jabariyahnya bukan disetir oleh Allah, tapi disetir oleh sunatullah, hukum alam. Jadi hidup ini ada rumusnya, ada hukum alamnya, deterministik, yang sifatnya pasti. Yang kedua saintisme,
sains jadi primadona, dan yang ketiga positivisme. Tinggal dibuka yang kemarin, ini cuma ngulang untuk ngerti ini. Ketika abad tengah ganti jadi modern. Modernnya sendiri pada akhirnya ketika dia memuncak jadi peradaban, punya 1, 2, 3, 4 karakter. Yang terakhir itu ada 3, ya 7 lah, 6. Yang pertama, orang modern cara berpikirnya sering-sering parsial atau mistik, individualistik. Bagi orang modern, realitas itu dipecah-pecah. Makanya muncul spesialisasi ilmu. Biologi yang ngurusi bios saja, fisika ngurusi fisik saja, antropologi ngurusi budaya saja, sosiologi ngurusi relasi antar manusia saja. Seolah-olah ini dunia yang beda-beda, padahal yang dilihat kan kenyataan yang sama. Ngaji kayak gini, kalau orang modern yang datang, antropolog melihatnya beda dengan sosiolog. Nanti kalau ada filosof, nanti analisisnya juga beda. Datang ke sini mesti sini beda. Apalagi teolog, kiai datang ke sini mesti analisisnya juga beda nanti perspektifnya. Dunia jadi pecah-pecah, padahal cuma lihat kita ngaji kayak gini cenges-cenges. Yang satu bilang, oh ini ngaji sesat ini. Oh, ya kan? Ada yang bilang, yang antropolog, wah ini fenomena budaya ini khas, ini hibrid ini. Ada yang gitu. Ada yang sosial, wah ini bisa bikin gerakan sosial baru, poesi sosial baru. Wah, beda-beda. Padahal ngaji ini ya kayak gini. Kita yang diteliti aja ya nggak gas opo keduren. Wong kita cuma santai-santai di sini, nggak mikir apa-apa kok. Mereka melihatnya keduren. Nah, itu orang modern. Gitu loh. Apa-apa diteliti pakai kacamata. Kacamatanya apa dulu kan gitu. Orang sholat ini kalau pakai psikologi agama menunjukkan hubungan yang erat sekali dengan Tuhan. Hubungan apa nih om sholatmu? Kayak orang olahraga. Nggak nyambung. Jadi dahsyat sih modern itu, apa-apa dianalisis secara ilmiah mendalam, konseptual. Tapi atau mistik, nggak utuh melihatnya. Yang kedua, cirinya modern biasanya dualistik. Dualistik nanti yang dikritik oleh Derrida dan kawan-kawan. Modenya selalu hitam putih. Hitam putih yang paling jelas di dunia modern itu antara yang ilmiah dan yang tidak ilmiah. Wis, itu cara berpikir standar sudah. Kayak kamu kalau di kampus-kampus itu, begitu kamu ngomong apa gitu, terus dosenmu bilang, loh jangan gitu dong ngomongnya, yang ilmiah dong kan gitu. Seolah-olah ada yang ilmiah dan tidak ilmiah, itu dua hal yang harus dikontraskan selalu. Yang clear cut, yang hitam putih. Yang ilmiah itu ya yang pakai akal, yang empiris. Yang tidak ilmiah itu yang pakai dalil, yang pakai itu tidak ilmiah. Kan selalu begitu. Kenapa kemarin kamu nggak masuk? Wah, pak, perasaan saya nggak enak ya pak. Saya merasa, kan terus mesti dosen menesu loh. Apa perasaan nggak enak kok jadi alasan nggak masuk? Bikin alasan yang ilmiah dong. Nah, kan mesti gitu. Jadi perasaanmu nggak masuk hitungan. Kenapa kamu tidak ilmiah? Kalau ingin dosenmu terima, harus ilmiah. Ilmiah itu fisikal atau rasional. Pakai alasan fisik. Badan saya sakit semua pak, diterima mesti. Kenapa? Jelas fisik badan. Tapi kalau perasaan enggak. Gitu. Kenapa? Modern. Kalau kamu izin bikin surat, kan alasannya kan harus tegas. Tegas itu maksudnya ya yang fisikal tadi bisa dijangkau oleh panca indera. Saya mau pamit pak besok. Kenapa? Ada acara keluarga pak. Dosenmu terima wis. Entah sama keluarganya siapa, pokoknya ada acara. Harus fisik, kan selalu gitu. Tapi alasan-alasan non fisik kan tidak diterima. Ya kayak tadi, perasaan saya nggak enak pak, saya lagi galau pak, mood saya kok tidak bagus pak, saya nggak masuk aja daripada nggak ada gunanya. Itu tidak diterima. Itu bukan ilmiah. Kalau
di dunia modern. Futuristik itu artinya teorinya dianggap mutlak. Sekarang A, ya besok pasti A. Sekarang enak, besok pasti enak. Sekarang sukses, besok pasti sukses. Itu futuristik, cirinya orang modern. Sukanya mengeneralisasi. Belusukan itu tidak jelek, tapi jangan futuristik. Tidak selalu dia bagus. Jadi apalagi diskusi itu tidak jelek, tapi kadang-kadang ada banyak hal yang tidak harus diskusi terus. Kapan kerjanya? Gitu. Jadi generalisasi yang berlebihan, futurisme, seolah-olah kalau sekarang bagus, besok bagus, yang akan datang mesti bagus. Tidak juga, banyak hal yang sekarang bagus mungkin 10-20 tahun lagi jadi enggak. Itu futurisme. Ciri nalarnya di situ tak sebut, lebih suka kontrak daripada kepercayaan. Trust itu kesekian. Jadi kalau ada orang pinjam buku, ada orang utang, orang modern itu ditulis yo, biar ada buktinya. Kenapa sampai ditulis? Karena kamu kalau nggak ditulis hilang pak bukuku. Kalau nggak ditulis duitku hilang pak. Tidak ada saling percaya. Cirinya orang modern. Maka sekarang apa-apa kan dicatat. Kamu di warung aja kan nyatet. Nah, kalau ditanya temenmu, kamu kok tiap hari nyatet modern?